Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perihal makna demokrasi versi DNID. Di kelompok 2 terdiri dari 3 anggota. Pertama ada Muhammad Arjuna, dan kedua ada saya sendiri, Nico Alvarado, dan ketiga ada Ikhwan. Latar belakang, jadi DNID adalah seorang politikus komunis Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari tahun 1951 hingga dilakukan eksekusi pembantaian di Indonesia pada tahun 1965. Definisi DNID. DNID adalah seorang tokoh penting dalam sejarah politik di Indonesia. DNID merupakan pimpinan PKI. Beliau memperkuat posisi Partai Indonesia. Dia mengembangkan strategi untuk meningkatkan masa keterlibatan terhadap PKI. Aidit ditangkap setelah terjadinya gerakan G30S September yang menyebabkan penumpasan brutal. Video penjelasan pertama. Konteks politik pasca kemerdekaan Indonesia mengalami ketidakstabilan politik dengan banyaknya berbagai macam konflik terhadap ideologis dan perpecahan di dalam kalangan partai-partai politik. Demokrasi pada waktu itu terpimpin di bawah Presiden Soekarno. PKI mendapatkan posisi terkuat dalam kepemerintahannya. Pada tahun 1965 terjadinya kudeta yang dituduhkan terhadap Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh DNID. Penjelasan kedua, DNID adalah salah satu pelaku sejarah Indonesia yang mengambil alih kekuasaan Partai Komunis Indonesia saat usianya masih 31 tahun dan sukses menjadikan sebuah komunis terbesar di dunia, kemudian terlibat dalam rangkaian tragedi 1965 adalah sebuah cap pengkhianatan oleh Presiden Soekarno dan menyebutnya salah arah. Dampak dan akibat Partai Komunis Indonesia setelah kudeta PKI dibubarkan dan Aidit menjadi target pengejaran. Dampak jangka panjang dari kepemimpinan Aidit terlihat dalam sejarah politik Indonesia dengan menekankan terhadap komunisme. Kesimpulan, pengertian demokrasi DNID memandang sistem demokrasi sebagai sistem berorientasi pada kepentingan rakyat dan partisipasi aktif masyarakat. Perjuangan melawan penindasan Aidit melihat demokrasi sebagai alat untuk melawan imperialisme dan kolonialisme.
serta memperjuangkan hak-hak rakyat. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan pada kelompok saya maupun saya pribadi, tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.